nih ya udah bergabung sama kita Ibu Eli Risma. Kita langsung mungkin masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang what's wrong with my family. Kalau ngelihat dari judulnya nih Bu, what's wrong with my family, itu kayak wah ada apa sih sama keluarga aku gitu. Ujung-ujungnya ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya pengertian dari apa yang salah di keluargaku ini dapat dikatakan keluarga gagal atau enggak gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana awalnya kita membahas tentang definisi pengertian keluarga gagal ini? Oke, anak-anakku Krucils. Sahabat Krucils. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, jadi memang perlu beberapa kata yang bisa kita kategorikan kepada positive self-talk yang Anda harus miliki setiap hari. Misalnya, ya, silakan buat aja. Ini cuma Ibu usulkan, ya. Tangannya bisa begini, April. Iya, ya, ikutin semua boleh. Oke. Saya tangguh. Saya takwa. Saya bahagia. Ya. Mantap. Ya, jadi itu harus ada apa ya istilahnya? Kalau bahasa kalian tuh apa namanya? Kalau bahasa parentingnya positive self talk. Kalau kalian apa? Kalau misalnya bisa diitukan sebagai ini hari-hari apa? Kalian rumuskan aja sendiri ya. Reinforcement, maksudnya sesuatu yang harus kalian yakini secara positif untuk menolong diri sendiri nanti menjalani hari-harinya, dan kalau ada tantangan apapun gitu loh. Jadi ini ke depan saya takwa, saya tangguh, saya bahagia gitu. Jadi apapun persoalannya saya takwa gitu. Saya harus ada sesuatu yang harus saya pegang, dan saya mau kamu serang gimana pun saya tangguh dan saya bahagia. Nah, jadi kata-kata kunci itu Ibu rasa perlu kalian miliki dan lakukan setiap hari gitulah, setiap hari. Dan kalau menghadapi persoalan juga begitu, terutama mengenai masalah keluarga gitu ya. Saya takwa, saya tangguh. Saya mau takwa di sini terserah. Saya takwa, saya tangguh, saya bahagia. Ya. Nah, nggak bisa tuh begitu, bahagianya digenggam. Oke. Bahagianya harus lepas ya Bu. Jadi ulang. Baik, kita ulang. Ayo. Saya tangguh, saya takwa, saya bahagia. Oke. Gimana kalau takwanya duluan? Takwanya dulu, boleh. Oke. Takwa juga boleh di sini sih. Oke. Saya takwa, saya tangguh, ya. Saya bahagia. Ya. Mantap. Banyak orang tidak bisa membuka tangannya begini. Ya. Jadi ini juga bisa kamu tes sama temanmu gitu. Dia bisa nggak melakukan itu? Karena ini sebetulnya ekspresi dari dalam diri. Orang yang terlalu banyak permasalahan, terutama di dalam keluarganya, ya, saya takwa, saya tangguh, saya bahagia, dia begini. Nah, ini akan kelihatan bahwa orang itu bisa relax, lepas atau enggak. Jadi ini disebut bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu sangat menentukan. Karena bahasa tubuh itu tidak pernah berbohong, ya, dan bahasa tubuh itu sebenarnya berbuat lebih nyaring daripada suara. Nah, jadi dengan melihat gesture aja atau bahasa tubuh seseorang, kita udah bisa lihat dia feelingnya apa, dia berasal dari keluarganya seperti apa. Nah, berarti April kebaca dong ya Bu, April dari keluarganya. Dari tadi kayaknya. Dari tadi ya Bu. Oke. Jadi tadi pertanyaannya April barangkali boleh diulang lagi. Jadi yang pertama mengenai pengertian dari keluarga gagal sendiri itu seperti apa sih Bu? Oke. Kalau gagal lawannya apa? Berhasil. Oke. Jadi gagal jelas banget kan, banyak unsur-unsur daripada keluarga tersebut yang tidak berfungsi. Misalnya, kalau kita ambil keluarga yang sukses, nanti akan kita bicarakan, itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, maka berarti di sini nggak sakinah dong, nggak ada rasa aman itu dulu, ya, nggak ada rasa tentram di keluarga itu. Jadi sebaliknya daripada rasa aman dan rasa tentram apa, April? Aman, rasa tentram, justru merasa tidak aman, tidak tentram, nggak betah di rumah. Nggak betah, ya. Risau, resah, apalagi
Ayo. Galau, Gundah. Ya, terus Galau, supaya gundah, teman-teman gulana. sahabat Krucil bisa mengidentifikasikan ya, teman-teman itu merasakan nggak gitu loh. Tadi kalau misalnya yang bagus itu, yang berhasil itu adalah yang merasa aman, tentram, bahagia. Sebaliknya apa? Tadi gundah, gulana, risau. Apa tadi bahasa Risau, hari-harinya? iya. Gundah, gulana, risau, tidak nyaman, gak pengen di rumah. Oke, bete. Ya, itu dulu. Oke. Jadi kriteria pertama tolong dicek dulu keperasaannya. Ya, rasanya kok berada di keluarga apa? Ya. Baik. Yang kedua, mawaddah, dari asal katanya kasih, sayang, cinta. Ada nggak? Cintanya di Iya, dalam ada nggak rumah. rasa kasih sayang yang menyokong tadi rasa aman? Ya, kalau orang merasa aman kan dia harus dulu merasakan ya, ada kasih, ada sayang, ada cinta antar keluarga itu. Itu pertama sekali. Nampak nggak? Nampak nggak? Ya, kemudian atau terasa nggak? Nampak dan terasa itu ya berdekatan lah ya. Terasa nggak ada itu? Atau cuek bebek? Lo gue. Ya, lo siap-siap mau sekolah, gue siap-siap mau ke kantor, Oke. gitu loh. Semuanya itu hanya dalam rangka kesibukan untuk masing-masing aktivitas yang mau dilakukan. Tapi rasa jarang ditanya. Rasa jangankan ditanya, dikenali aja enggak. Lo bisa muka lo bete kayak gimana, I don't care. Saya tidak menyapa bahasa tubuhmu dan tidak menebak perasaanmu. Oke. Jadi udah emang dia udah kesel, dia sebenarnya nggak mau sekolah. Dengan anak badan udah boleh biarin aja, biarin gitu. Jadi semuanya itu serba biarin. Sebab itu let it go. Karena tadi nggak ada rasa cinta di awalnya, Ibu. Tadi rasa nggak ada rasa cinta, kasih sayang nggak ada gitu, udah nggak ada. Udah sesuatu yang otomatis gitu. Otomatis, hidup itu otomatis aja gitu. Sampai situ jelas ya. Jelas. Jadi karena nggak ada saling perhatian, tidak menimbulkan rasa aman, nggak ada cinta kasih, di mana rahmahnya? Betul. Ya, jadi rahmah itu berkaitan juga dengan karunia Allah kepada keluarga itu, gitu. Bagaimana karunia pada orang yang musuhan, orang yang saling tidak berkasih sayang, gitu. Jadi kalau mau di kriteria, mau diwujudkan, dibuat kriterianya, cek perasaannya. Cek perasaan. Ya. Dimulai dari situ. Every member of the family, check your feelings. Gimana rasanya? Kalau memang begitu, jadi misalnya April berada di luar, April kan buru-buru pulang dong. Iya. Tadi lu bilang tadi nggak betah di rumah. Iya, misalnya tuh. Ya itulah misalnya kan, yang tadi kalau yang gagal itu kan, ngapain kalau nanti datang ke rumah yang kedengeran keributan, teguran, menyalahkan gitu loh ya, Diomolin doang. diomolin, dibandingkan, ya diremehkan gitu loh, nggak dianggap, untung-untung nggak disindir, iya Bener. kan? Iya, sering ya, Bu. Ya, misalnya nyindir gimana Iya, misalnya, kalau misalnya, jam segini baru pulang misalnya gitu ya. ya, Pasti. atau begini, Tumben. ya, iya kok tahu sih, iya, Tumben. ya Allah hari terang banget tuh, ben anak gue pulangnya cepet. Iya. Ya, apa hubungannya hari terang sama pulang cepet? Ya Padahal itu udah misalnya kebiasaan doang, gitu ya. Baik. Jadi yang seperti itu, bentuk-bentuk komunikasi itu udah sangat paling bisa dijadikan patokan buat kalian untuk mengecek apakah komunikasi yang berjalan di keluarga kalian itu menimbulkan perasaan apa. Dari situ dulu. Dari situ Ya. dulu. Kalau itunya udah diketahui, baru Dari situ jadi berasa kan. Berasa. Ya, kalau misalnya gini ya, sekarang ibu udah bukan anak ya, cucu. baik. Itu kedengaran suara kan gitu. Terus ibu berkata, oh ini cucu udah pulang. Terus lihat jam, oh iya 2.30 gitu. Terus ibu keluar, hai Ukasha, misalnya gitu. Siap. Abdul Malik gitu. Itu kan yang diharapkan anak. Daripada anak datang pulang taruh tas, dia ngapain? Ganti baju dulu. Ya kan, ganti baju, taruh tas, jangan berantakan. Order. Ingat itu ada PR-nya, ada nggak, kalau nggak tuh? Perintah. Tuh sambutannya aja tuh udah kayak gitu, gitu, Baik. paham nggak? Itu kira-kira lo mau pulang nggak? Males. Iya. Mendingan lama-lamain di sekolah kan, ya main sama temen-temen dan sebagainya kan, masih Nggak ketawa ria diomelin. kan. Iya, Terus benar. ya daripada yang kayak gitu boro-boro ditanyain, kok kelihatannya capek banget, gitu kan ya? Kan capek banget, kelihatannya kesel banget, gitu. Oke, gimana? Mau di tapping dulu?
misalnya. Kita ada kode-kode tertentu, mau makan dulu, mama punya inilah dulu. Waktu ibu pulang sekolah, ibunya ibu udah rapi, dia udah pakai baju yang bersih. Terus kita pulang, gimana nak hari ini gitu. Sekolahnya gimana? Bukan sekolahnya ditanya, sayanya ditanya, gimana nak hari ini. Kalau ada yang nyenengin apa nggak nyenengin, mama bikinin roti panas. Dan ya ibunya ibu belajar ke rumah Nyonya Lim, 1, 2, 3 rumah dari rumah kami yang buka kursus buat roti. Zaman dulu nggak ada bot roti nggak ada bakery kayak kalian sekarang ya. Biskuit nggak ada. Itu tahun 50-an. Ya, satu kampung bajunya seragam. Ya karena begitu ya. Jadi bayanginlah Nyonya Lim ini nggak tahu belajar roti di mana. Jadi setiap kali kami pulang sekolah, ibu sama adik-adik ibu, kami dapat roti panas yang baru keluar dari oven kaleng. Ya mantap. Saat itu masih. Ya saat itu oven kaleng di atas kompor. Wah. Ya pokoknya apa sajalah gitu karena ibunya ibu bikin kue dan kita dapat cemilan pulang. Sekarang lu bisa Gojek aja kagak ada barangnya. Tiba-tiba udah nyampe di depan rumah. Iya, udah ada tapi lo kagak ada juga. Iya, gitu. benar. Oke. Kurang lebih begitulah ya yang pertama. Oke, Berarti next. pengertiannya tadi itu ya, teman-teman. Dimulai Cek dari rasanya aja. Cek rasanya aja. Iya. Kalau di rumah dirasa nyaman, dirasa ada kasih sayang, dan ujung-ujungnya nanti Allah turunkan rahmat, maka pasti itu udah definisi dari bukan keluarga gagal. Itu ya, Bu. April. Definisinya disimpulin dikit gitu. Nah, lanjut nih Bu, kita masuk ke yang kedua nih, yang penting juga dan sering banyak ditanyain. Kalau tadi udah tahu definisinya, nah sekarang kita mau tanya soal dampaknya apa sih Bu? Kalau misalnya nih udah terlanjur keluarga kita itu masuk ke lingkup definisi keluarga gagal ini, dampaknya apa? Baik buat orang tuanya, buat anaknya kan nanti, dan keturunan-keturunannya dan ayahnya itu seperti apa Bu? Misalnya tadi ya, kalau April, maaf ya, kan juga namanya contoh, kan? Kalau misalnya April berada dalam kondisi yang tadi itu, nggak ada rasa aman, nggak ada kasih sayang, gitu, semuanya tegang, April berasa apa? Tadi rasa risau, nggak pengen pulang. Dalam satu kata, kalau mau pulang itu nyaman atau? Nggak nyaman. Oke, kata lain daripada nggak nyaman apa? Mikirin ini itu, jadi lo gimana rasanya? Ribet Bu. Iya ribet, tapi bahasa hari-harinya apa? Bahasa hari-harinya Kalau tuh terlalu apa banyak kita sebutnya ketegangan gitu apa? Mesti keluar dari April apa? It's Sehari-hari ini bahasa sehari-hari. Aduh gue gimana banget gitu. depresi, Apalagi? galau. Iya. Satu kata yang paling gampang. Wah, kok pernah kepikiran ya Bu ya? Apa kira-kira? Nih, yang udah pulang udah ngadepin nih, ntar akan ngomongnya begini, ntar akan disuruh ini, ntar akan di itu. Jadi belum udah Pusing, nama lainnya confused, bingung, salah baik. iya. Lo stres nggak? Iya. Kan banyak sekali bebannya. Iya benar. Ya, yang gampang aja sih stres. Stres ya Bu. Ya. Mantap. Nah, stres itu perasaan negatif menghimpit saraf, menekan saraf, mempengaruhi peredaran pembuluh darah, menyebabkan hormon tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Ya. Kalau itu berlanjut terus menerus, kalau misalnya pembuluh darah nih ditekan terus sama saraf, tekan terus, tahu nggak selang? Tahu selang? Iya, selang air. Pembuluh darahnya selang ya. Baik. Nah, terus ibu penjat begini nih, jadi airnya kemana? Nggak jalan. Bukan, nggak. Atau- Airnya jadi jatuhnya dekat apa jatuhnya jauh? Jatuhnya jauh. Iya. Jadi tegang anunya kan? Tegangannya kencang. Iya kencang kan? Iya kan? betul. Kalau dipencet begini, lo bayangin itu deh. April bayangin selang ditekan. Nah ini pembuluh darah ditekan sama stres tadi itu, oke? Jadi Tensinya tinggi. pinter kok tahu sih. Akhirnya bisa Jadi orang menjawab itu pertanyaan. iya kalau tekanan darah tinggi kan mengganggu semua organ karena harusnya dia Betul. mengalirnya dengan pelan, Tinggi. dengan nyaman. Sekarang disemprot, oke ya. Nah, sekarang nih April nih hati ya atau jantung ya. Terus ibu suruh ya. Terus gimana? Gitu kan? Ya lama-lama Ke depan. terganggu kan, tidak berfungsi kan, tidak bisa bernafas. Jadi berapa banyak organ terganggu? Cuma karena stres. Biar gampangnya aja nih, ya karena stres. Itu dari rumah, belum tadi di sekolah beban pelajarannya berat banget, ya.
itu berlangsung setiap hari. Akan ada nggak gangguan organ tertentu, dimulai dari mana yang paling lemah organ itu. Sampai situ jelas. Ibu ke fisik dulu ya. Oke. Jadi misalnya apa yang April suka rasakan, organ apa yang terasa lemah? Perut, karena Iya. aku punya mah. Yes. Mantap. Berarti lo stres juga dong. Iya, tapi nggak segitunya sih Bu. Iya sih, tapi lo kena mah. Iya. Meaning, berarti itu udah lama banget stresnya. Ngerti nggak? Itu mah itu udah disiram terus-terusan sama tadi umpamanya udah disemprot terus-terusan sama masalah. Jadi dia gitu, udah mulai sakit ya dia, luka lambung deh. Terus nanti kalau udah lambungnya luka, apalagi bagian organ lain apalagi yang kena. Jadi pertama sekali physically dia akan kena ke situ. Terus kemudian karena sudahlah bebannya tadi 2 aja nih, belum lagi lingkungan tadi misalnya bully gitu dan sebagainya. Ini cuma beban pelajaran sekolah, situasi rumah yang tidak nyaman, udah bikin luka lambung, ya kan? Tambah lagi nanti sama hal-hal yang lain, putus pacar, naksir orang ditolak gitu loh. Jadi akhirnya nanti itu berganti-ganti, ujungnya gitu collapse. Bisa masuk rumah sakit karena bilangnya gangguan lambung yang parah, ini itu. Jadi makanya banyak sekali anak stroke pada usia muda. Sekarang cek ke rumah sakit, usia stroke sekarang berapa? Di 30-an. Rambut rontok di usia berapa? Bukan soal gonta-ganti sampo, ya, gangguan pada kulit, ya, segala macam, jerawatan nggak kelar-kelar, gitu, ya. Terus ke dokter kulit, ya, gatal-gatal, salepnya 10, dokternya 5, udah ke 5 dokter kulit ganti-ganti, ya, lo kan pusat perasaan lo di sini limbik sistemnya itu kan ditembak terus sama persoalan, sudah tidak tertanggungkan oleh limbik sistem ini, gitu. Jadi bayangin kejiwaannya juga. Bete, ya, muka aja udah bete, kagak enak dilihat, ya kan, karena tegang gitu. Dan maaf ya, cepet tua lah, karena terlalu banyak yang dirasa di sini sama dirasa di sini. Muka lu tuh jadi panjang kenceng gitu. Panjang kenceng, efeknya tua. Siap, aduh, teman-teman. Ya. Jadi notes tuh, di fisiklinya ya Bu. Iya. Dari sisi fisiknya nih Bu. Jadi lo tahu kan kenapa lo jerawatan? Tahu Bu. Stres ya Bu ya. Baik. Ya tunggu dulu sebentar jadi tuh muka jadi panjang, berat, tua dari umurnya. Kalau misalnya di terapi gitu, itu langsung jadi pendek lagi, nih jadi pendek lagi, terus ini pipinya jadi naik sedikit gitu, dan udah seusianya dia. Gitu. Nah jadi secara dampaknya apa? Secara fisik, secara psikologis. Dan kalau misalnya baru aja seseorang mengirimkan sebuah video kepada ibu, nanti kamu bisa lihat dari acara Deddy Corbuzier. Oke. Itu tentang seorang anak yang kasihan sih ibu kalau ngomong begitu, ibu suka pengen nangis karena banyak sekali kalian yang begitu gitu loh, nggak happy gitu. Nama dia Muhammad. Ini kan nggak usah tante ibu tutup-tutupin ya, karena kan ada di YouTube. Bisa diakses sama siapa bisa diakses oleh siapa saja, kamu juga bisa cari. Nama dia Muhammad dan bla bla bla. Terus dia bilang, saya copot nama Muhammad itu, saya nggak mau pakai. Ya, ini kan nama diberikan oleh orang tua saya tanpa nanya-nanya ke saya, gitu. Nanti kan semuanya bukan hanya nama kan, kalian berontak menjadi anaknya mereka kan? Ya enggak. Benci ayahnya, benci ibunya. Ya, anak pendek cerita ya supaya tidak mempengaruhi banyak program kita ini. Dia benci banget lah sama ayahnya. Setelah ditanya sama Dedi, dia bilang ayah saya udah pergi sejak saya tidak tahu. Terus temen ibu itu nanya, sedih sekali ya anak ini, dia bilang, Kak gitu. Bisa nggak ya ada seseorang bisa menolong anak ini supaya dia udah kesini-sini tatonya, udah bukan di sini lagi, dia udah kesini-sini, udah kejar. Terus ibu bilang, oh banyak sekali anak-anak yang seperti itu. Dan orang ayahnya itu dan ayah-ayah tidak pernah tahu bahwa kalau dia salah dalam mengasuh anaknya, anaknya itu benci ayahnya. Sebagai akibat berikutnya, next stepnya, ibu udah tulis di Facebook ibu long time ago, bisa di searching sih di Facebook Parenting with Rumah Keluarga Risman, di itu aja dia bisa di sekolah. Benci ayah, benci Allah.
awalnya itu sangat sederhana. Ini kan keluarga gagal kan ya, boleh kan ya ke sini ya. Oke. Masuk. Masuk ya. Gila ya temen gue ya. Dia dianterin loh sama ayahnya. Dia diempok-empok sama ayahnya. Ayah gue mana ya? Kok ayah gue nggak pernah begitu? Ya, terus nanti ayahnya ini, ayah orang itu, ayah orang ini, ayah orang bawa piknik, ayah orang kasih hadiah ya, ayah orang menunjukkan kasih sayang, ayah orang ngajar ngaji. Kok gue enggak? Kenapa ya Allah ngasih sama dia ayah yang baik? Kenapa ya Allah nggak ngasih sama gue ayah yang as simple as that. Gitu. Wah, aku speechless. Mantap, benci ayah, Benci Allah. benci Allah. Banyak banget itu. Itu relational. temuan lapangan. Ya memang sih gitu loh, belum ada penelitiannya utuh. Nah kalian lah yang muda-muda bikin penelitiannya ya. Tapi temuan lapangannya gitu. Kalau kembali tante sebutnya kayak kajian lah yang tante kumpulin di kumpul-kumpulkan, sebetulnya kan empirically ya kan, sebetulnya data itu juga sebetulnya sesuatu yang terjadi di lapangan. Nah benci ayah, benci Allah. Jadi bagaimana suruh dia ngaji, suruh dia menjalankan ibadah? Kan dia nggak dapetin tadi anugerah Allah lewat ayah. Lewat ayah. Oke, nanti panjang. Itu soal keayahan. Soal keayahan. Oke, that's very big issue. Very big issue. Nggak usah kamu. Itu aja yang tua itu nggak pernah terselesaikan. Baik. Nah, tadi kita udah dengerin tuh dampaknya. Wah, April aja speechless denger ya teman-teman. Teman-teman pasti di rumah healing juga, tarik nafas. Sini ibu pelukin, ibu peluk ada. Masya Allah. Apakah kamu salah satu yang juga butuh pelukan dan masuk kriteria yang tadi disebutkan sama ibu? Baik. Aku juga speechless. Baiklah. Lanjut. Wah, tadi berarti ngefeknya pertama ke physically. Kita bisa jadi sakit karena tadi tekanan stres. Baru darah doang kan? Baru darah aja. Yang lain-lain kan. Jadi banyak malfungsi jadinya kan, organ internal. Karena sebetulnya semuanya harus berjalannya normal. Itu fisik. Yang kedua tadi psikologisnya. Lalu secara spiritualnya jadi terganggu karena jadi tadi ya. Ada yang benci ayah jadi benci Allah, ujung-ujungnya tidak didapat rahmat tadi. Iya itu. Nah, jadi banyak sekali anak-anak yang malas melakukan ibadah, malas untuk ini, malas untuk itu karena itu dari emosi yang bertumpuk-tumpuk. Maaf ya, boleh nggak ngomong jorok? Mangga Bu, insya Allah. Tahu kan septic tank? Yang lo buang ke septic tank kan yang jelek-jelek kan? Iya. Ini semua emosi negatif kita lempar ke bawah sadar kita. Jadi kayak septic tank udah keras begini nih. Semakin lama ini dilerai, semakin keras. Jadi keras yang di sini dan keras di sini, sebetulnya perasaan itu di sini bukan di sini. Cuman udah lagunya kan di sini gitu kan nama lagunya. Apa sih itu yang bilangnya kok perasaannya di sini? Perasaan di sini, di limbic system. Jadi karena dia begitu udah mengeras, maka ekspresinya juga mengeras. Tadi ntar keluarnya sikapnya juga mengeras. Kalau diajak ngomong sama orang kagak enak. Tadi yang dikatakan sebagai sebetulnya kok dia gak punya hati sih gitu ya? Iya, itu maksudnya yang bilang tuh kayak kok dia kayaknya orangnya nggak bisa dibilangin banget sih gitu. Ada nggak bisa terbuka. Kebanyakan nasihat dia terima, tapi nasihat itu tidak pernah mempertimbangkan perasaannya. You don't know me. Why? Because you don't touch my feelings. You don't talk about my feelings. You talk about me. Ya. Jadi dia mengeras karena setiap kali ada masalah nggak ada solusinya. Mungkin di keluarga itu satu di antaranya tidak pernah ada dialog, adanya perintah dan larang. Nah, apalagi karena tidak ada dialog, tidak ada masalah yang dibahas untuk dipecahkan atau diatasi. Jadi benar-benar mekanistik sekali keluarga itu. Keluarga gagal adalah keluarga yang mekanistik. Kalau mau dicari gampangnya. Wah, bisa dijadikan ini. Iya. Keluarga yang mekanistik. Keluarga yang mekanistik. Rutin tadi, mekanistik. Tadi isi mekanistiknya hanya perintah dan larangan. Ya, nasihat. Tapi nasihat aja. Yang hilang dari keluarga itu adalah dialog. Kesempatan bicara bersama untuk memecahkan masalah dan merencanakan masa depan.
dengan enak-enak, nggak pakai tegang, dan nggak ada yang menang. Santai gitu Ya, ya. nggak ada yang menang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nikah enggak. Mama pikir kamu pantas jadi dokter, tapi mah gitu nah, coba, ayo kita. Nah, jadi menurut mama, aku takut darah. ya, itu kan bisa diatasin, kamu bisa diterapi. Pokoknya apa aja kamu bilang ada alasannya, itu mah bukan dialog tuh. Itu tidak terpecahkan masalah kan. Yang ini menang itu kalah pokoknya kan. Iya. Pokoknya lo ngejalanin apa yang gue mau ya kan. Pokoknya jadi dokter gitu ya. Ayo jadi dokter. Atau jadi apalah Pokoknya gitu nggak misalnya. mau katanya gitu. Enggak, lo jalanin. Jadi lo jalanin juga tuh dokter dengan berdarah-darah ya, karena tadi kan takut sama darah ya. Jadi maksudnya berjuang luar biasa. Terus abis dapat itunya, brevetnya apa, sertifikatnya apa, ijazahnya, kasih ke orang tuanya, lo tetap aja belajar jahit. Dan lo terkenal ya, menang Asia Tenggara sebagai desainer terkenal. Oh, Tante punya sahabat begitu yang mendesain baju pengantin anak-anak tante itu. Dia Tante bingung cara tante ibu sama aja ya, biasa nama itu. Gini, dia mendesain baju tuh ratusan juta lah nak. Pop each one. satu each. Sejuta. Tapi Juta. awalnya dia dokter, Bu. Bukan, Bukan. farmasis. Oke. Jadi ibu tukang jahit. Ibu suka menjahit nih. Kalau ada waktu ini ibu payatin nih. Saking ibu sukanya dulu tuh, karena diajarin begitu ya. Nah, terus jadi ibu mengerti bagaimana pasang payet ya. Dan pasang payet itu bagaimana bunga dari payet pakai apa aja kombinasinya, warna sebagainya gitu dah ya. Karena ibu juga menguasai seluruh teknik sulam. Nice. Ya, oke. Terus I've been raised very well. Masya Allah, tabarakallah. Terus jadi ibu kagum banget ya sama dia. Ibu bilang, ya Allah, ibu sebut namanya, misalnya April, gimana sih kamu ide bisa dicampur benang? Karena ibu nggak pernah mikirin bahwa payet dicampur benang, benangnya diurai-urai begini jadi bunga gitu. Terus boleh dicampur apa-apa lagi sehingga memang sangat indah lah nak baju itu. Ya, worth it untuk 100 juta karena ngerjainnya kan berbulan-bulan. Ya, kalau satu orang tuh digaji 3 juta misalnya, satu orang aja udah 9 juta kan, belum bahannya, belum ininya. It's worth it. Dan orang yang pakai itu walaupun cuma 3 jam, tapi dia juga bangga lah sama baju itu. Kamu emang sekolah ini di mana sih? Ibu bilang, aku Bu. Sekolah apa maksud Ibu? Ya sekolah tentang dress, pokoknya bikin baju gitu, dressmaker, gini. Aku nggak pernah sekolah Bu. Hah? Gitu. Pokoknya supaya tidak memperpendek yang panjang. Aku disuruh jadi farmasis karena ayahku punya apotek besar. Setelah aku dapat ijazah, aku kasih dan aku pindah ke dia juara Asia Tenggara di Singapura. Bayangin. Terus jangan bilang ibu bayar bajunya 100 juta ya. Enggak, dia fans berat ibu. Jadi ibu gratis. Rezekinya Masya Allah, rezeki. Dan dia juga maunya kita simple aja sih, nggak complicated supaya jangan terlalu mahal lah dia korban. Baik, wah itu ya Bu ya, the power of passion. Tapi tadi ada jadi itu berarti tidak ada dialog kan. Tidak ada dialog ya, aku Iya. ini harus gitu. Jadi itu kalah menang jadinya. Oke, next. keren banget. Tadi kita langsung bahas dua outline tuh teman-teman. Kita bahas tentang dampak, tapi dijelasin juga sama Ibu tentang penyebabnya. Ternyata penyebab utamanya adalah stres ya Bu ya. Iya. Stres ke badan, ke psikologis kita, terus bagaimana nanti kita bersikap ke depannya, ujung-ujungnya achieve dreams-nya juga. Iya. ke Terus sama realisasinya kita nanti udah besar kayak Iya. seperti apa. Tambahin juga. dikit ya. Boleh. Jadi udah masuk ke penyebab ya. Tadi Jadi udah masuk ke dampaknya penyebab, apa? karena Dampaknya pokoknya kata kuncinya tidak bahagia. Tidak bahagia. Udah itu aja, kamu satu kata. Kan tadi makanya kita tadi gimana? Saya takwa. Saya takwa, Saya saya tangguh, saya bahagia. Yes. Mantap. Yeah. Sama matanya sama mulutnya sama senyumnya sekarang. Baiklah, aku tegang banget soalnya Bu pas tapping ini teman-teman gitu. Oke, Tunggu sedikit lagi tadi tambahannya. satu lagi tambahannya. Jadi kan tadi kita udah apa itu keluarga yang gagal, terus kemudian tadi Dampak dan penyebabnya. dampaknya, terus kemudian penyebabnya apa? Ya penyebabnya nanti kita explore sedikit lagi. Oh, boleh. Boleh. Jadi penyebabnya kenapa ini semua terjadi ya keluarga itu tadi karena dari riset yang kami lakukan gitu. Orang ibu-ibu kalian nih, kan kalian ukuran cucu ya sama ibu. Betul. Kurang lebih. Ibu-ibu kalian itu dulu ibu besarkan
tidak untuk menjadi istri. You got to be very careful. Are you ready? Are you prepared? Jadi ibu hanya mendidik ibu kalian dan ayah kalian untuk menjadi sarjana, pekerja, ya, ilmuwan, ya, wirausahawan, gitu. Ibu nggak mempersiapkan sama sekali kalian dan ayah kalian dan kami orang tua kalian tidak mempersiapkan ibu-ibu kalian itu untuk menjadi suami dan istri, apalagi ayah dan ibu. So you don't have any knowledge. Sedangkan kamu hidup di keluarga rutin mekanistik. Makin tuh. Ya, jadi kamu lahirnya rutin mekanistik juga. Parenting is all about wiring how your brain has been wired. Ibu dulu memperlakukan begini, terus kamu kan begitu. Ya udah, Begitu kamu punya anak, kamu turun lagi begitu. Tuh, Baik. satu, tidak dipersiapkan, ya. Terus kemudian kalian sendiri tidak punya kesadaran untuk mencari ilmu dulu. Oke. Ketiga, waktu milih. Nah, waktu milih April milih, waktu ibumu pilih ayahmu dan ayahmu pilih ibumu, dia nggak lihat-lihat bagaimana mereka tuh masing-masing dibesarkan. Itu yang kalian mesti harus hati-hati banget. Jadi bukan hanya pilih pasangan, pilih mertua, jangan lupa. Pilih mertua. Ini enggak ganteng banget nih ya. Satu kasus lagi. Jadi dulu bagaimana ceritanya kamu bisa nikah sama suamimu itu? Kata ibu pada seseorang yang suaminya selingkuh dan berkelanjutan selingkuh. Oke. Gimana ya Bu? Karena saya ya dia pokoknya care gitu. Maksudnya care. Ya kalau misalnya kita di kantor itu kerja lembur, dia peduli kita sama orang-orang perempuan. Jublak. Coba deh. Terus yang berikutnya apa? Apalagi ya dia orangnya gimana ya Bu? Dia tinggi besar. Jublak. Oke. Terus udah segitu doang. Iya. Jadi kamu nggak lihat agamanya, kamu nggak tahu tadi bahwa mertuamu kasar sekali. Maaf ya, nggak mau sebutin suku tertentu, tapi suku itu ngomongnya kenceng gitu ya. Kita udah ngerti kok dia ngomong kenceng gitu. Lo nggak ngerti gitu. Kamu nggak sadar bahwa ada dampaknya kepada dia. Bahwa sebetulnya dia juga akan bicara kasar, akan bersikap kasar, akan paham nggak? Karena wiring Sudah udah terkoneksi otaknya itu antara sinapsnya itu udah terserap, udah jadi lagi di sini, paham nggak?